Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di awal periode Nabi SAW mengemban misi kerasulan, terdapat beragam tantangan yang beliau hadapi dari umat di sekitarnya. Tidak sedikit bahkan tuduhan dilancarkan, serangan-serangan verbal, bahkan dalam satu kesempatan ada yang menyebut Nabi SAW tengah mengalami kegilaan. Ada yang menuduh Nabi ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada fase penurunan wahyu yang belum turun pada saat itu. Ada yang menyebut beliau dengan tuduhan hoax, menyebarkan bahwa beliau seorang penyair, beliau terkena penyakit tertentu, dan tuduhan-tuduhan lain yang melahirkan teror-teror verbal atau bahkan juga gangguan fisik baik kepada beliau ataupun sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat sekaligus. Yang dahsyatnya, dengan dua surat ini Allah ingin mengentaskan segala kegundahan yang dirasakan. Allah ingin menepikan segala kesedihan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu, sekaligus memberikan pesan besar kepada kita, hikmah yang paling indah dan cara yang paling efektif bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit, sekaligus menghadirkan ketenangan di dalam jiwa dan menyusun solusi-solusi terbaik untuk kita menyelesaikan apapun yang tengah kita alami. Quran surah ke-93 dan surah ke-94, Ad-Duha dan Al-Insyirah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kedamaian, ketentraman sekaligus solusi dalam setiap persoalan yang kita alami, belajar dari hikmah yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى, demi waktu duha yang menghadirkan berbagai ketenangan, kenyamanan dengan pancaran cahayanya sehingga kita merasakan suasana suka. Wal-laili idza saja, ataupun suasana malam yang dipenuhi, diselimuti dengan gulita sehingga sulit kita beraktivitas. Dua ayat ini menggambarkan dua suasana yang saling berlawanan. Satu, suasana suka yang dilukiskan dalam waktu duha, dan dua, suasana duka yang sering digambarkan dalam gelap gulita. Allah yang menegaskan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah demi keadaanmu yang dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka seperti gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Rabbmu yang merawatmu, menyayangimu, memperhatikanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Aku akan menyertaimu dan memberikan solusi dalam setiap persoalanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan dengan persoalan-persoalan dunia yang tengah kau hadapi saat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bersabarlah dengan cobaan-cobaan dunia, bersabarlah dengan tantangan yang harus dihadapi, lulus dalam ujian itu, dan aku akan berikan kepadamu seluruh nikmat-nikmat terbaik di akhirat sampai engkau mengatakan, aku ridha ya Allah, aku puas dengan itu semua. Alam yajidka yatiman fa'awa,
Bukankah dulu pun engkau punya kesulitan yang dengan itu aku entaskan, seperti engkau ditinggal oleh ayahmu, engkau ditinggal oleh ibumu, kesulitan yang tidak biasa, lantas aku memberikan solusi kepadamu. Wawajadaka dhallan fahada, dan dalam engkau merasa gelisah pun dulu, bukan hanya sekarang. Dalam engkau sulit pun dulu, bukan hanya sekarang. Bukankah persoalan di masa lalu aku pun berikan petunjuk kepadamu untuk mengatasinya? Wawajadaka ailan fa'aghna, dan bukankah kesulitan-kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan dalam menjalani hajat hidup, itu pun aku selesaikan dengan mengirimkan orang-orang terbaik kepadamu, baik itu keluargamu ataupun juga istrimu saat ini, yaitu Sayyidah Khadijah alaihissalam. Masya Allah, Allah berikan pelajaran yang sangat besar dari runtunan ayat ini saja. Pesan yang penting kita dapatkan kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu. Aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dari itu, jika ada orang yang kesepian, saat engkau merasakan penuh kenikmatan, kedamaian, ketentraman, saat orang butuh perlindungan, saat ada yatim butuhkan perhatian, maka berbagilah dengan mereka. Jangan kau berikan sifat-sifat yang kurang baik, karena engkau pun sesungguhnya membutuhkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammassa ila fala tanhar. Dan bila pun ada yang minta pertolongan, minta solusi, maka berikan yang terbaik untuk dibantu. Dan jangan pernah menyepelekannya, karena engkau pun sesungguhnya butuh bantuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ungkapkanlah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kesolehan, kebaikan, dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.